Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dan dalam keadaan yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, amin. Mari kita siapkan hati kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita mau berdoa. Kami bawa hari ini Tuhan, saat ini hati kami dan seluruh keberadaan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau menerima kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami. Sebab hanya daripadamu-lah segala yang baik itu datang Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu indah dan manis bersama-Mu Tuhan. Sebab kami membutuhkan-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari, semakin kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami selamanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Ini saatnya kita datang. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku. Sebab inilah yang Tuhan katakan kepada setiap kita pagi hari ini. Dia berfirman, mari datang. Amin, amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bersujud di altarnya. Sujud di
terjadi kemenangan. Amin, amin. Saat datang di atapnya, mari baharui hati kami ya Tuhan, mari lembutkan hati kami, ubah hati kami. Sebab Engkau yang sanggup menyembuhkan, sebab Engkau yang sanggup memulihkan hati kami, jiwa kami, kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, sebab tidak ada satu orang pun yang mengenali Bapak Ibu lebih daripada Tuhan mengenalmu. Dia yang sanggup memulihkan setiap sakit dan setiap penderitaan di dalam hatimu, kesesakanmu, setiap kerinduanmu, harapanmu, hasrat hatimu, bawa kepada Tuhan. Saat ini juga kesembuhan itu terjadi. Saat ini juga pemulihan itu terjadi. Saat ini inginkan Dia lebih dari apapun. Inginkan Dia lebih dari apapun. Rindukan Dia lebih dari apapun. Katakan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Hanya Kaulah Tuhan. Kaulah segalanya. Sebab tidak ada yang lain Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, hidup bahagia hanya Kau yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama-lamanya. Selama hidup kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, Yesus, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi-Mu. Terima kasih kuasa-Mu Tuhan, memulihkan setiap hati, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu bagi kami. Rencana-Mu indah bagiku, amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku yang haus, yang lapar akan Tuhan, mari sembah Dia. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Di dalam ini yang kami rindukan, ini yang kami
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Suatu sukacita yang besar bagi kita semua pagi hari ini kalau kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari saya mengajak semua kita untuk kita dapat berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, pagi yang baru yang kami boleh rasakan. Kami berterima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di hari-hari sebelumnya. Sebentar Tuhan kami akan belajar untuk kami merenungkan firman. Tuhan memimpin, Roh Kudus yang memimpin, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mempraktekkan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan secara pagi hari ini di dalam tangan pimpinan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-17, dikatakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik perhatian kita, menarik perhatian saya pada saat saya membaca ayat ini, bahwa Daud, sang pemazmur itu, pada Mazmur 51 ini meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan membuka bibirnya, membuka mulutnya, supaya ia dapat memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Bukankah Daud seorang yang begitu akrab? Ya, banyak mazmur-mazmur, banyak orang mengutip mazmur-mazmur yang dia tulis, menjadikannya lagu, pujian, dan sebagainya. Tetapi kita membaca di Mazmur 51, kita melihat bahwa Daud meminta pertolongan Tuhan. Mengapa mulutnya terkunci? Mengapa ia sulit untuk bisa memberitakan puji-pujian kepada Tuhan? Yang mungkin di dalam hari-hari yang lain, di dalam waktu-waktu yang lain, di dalam kondisi yang lain, ia tidak pernah mengalaminya. Ada dua hal yang pagi hari ini kita mau renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengakui bahwa memang mulut kita sulit untuk dapat menaikkan puji-pujian. Seringkali kita lebih suka untuk bergosip, kita lebih suka untuk berkeluh kesah dengan segala kesulitan-kesulitan kita, keluhan-keluhan kita. Kita lebih suka mengkritik daripada kita menaikkan pujian atau menaikkan ucapan syukur dan doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, saya pun pernah mengalaminya. Tapi bagi saudara-saudara yang hari-hari ini merasa bahwa mulut Bapak Ibu Saudara sulit untuk memuji Tuhan, maukah Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang sama yang sudah dilakukan oleh Daud, yaitu meminta pertolongan Tuhan? Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan diri kita saja, banyak hal yang akan membuat kita tidak dapat melakukan, menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur
dan doa-doa kita. Banyak hal yang akan menghalangi. Tetapi pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Aku memintanya kepadamu. Ajar aku supaya mulutku dapat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan, yang aku inginkan. Yang aku inginkan supaya setiap hari mulutku penuh dengan puji-pujian. Hatiku limpah dengan ucapan syukur. Dan saya percaya saat kita merendahkan diri, kita mengakui keterbatasan kita mengakui ketidakberdayaan kita tanpa pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita pasti memberikan pertolongannya. Sehingga Tuhan sendiri yang akan membuat mulut kita, bibir kita, bahkan hati kita dapat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Dia yang layak untuk menerima segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Mazmur 51 saat kita membaca perikopnya di ayat yang pertama dikatakan pengakuan dosa. Ada hal yang menghalangi Daud untuk membuka mulutnya, untuk mengeluarkan, menaikkan puji-pujian. Apa Bapak Ibu, Saudara? Dosa. Kesalahan-kesalahan Daud diungkapkan oleh Nabi Nathan. Sehingga sebelum ia bertobat dan mengakui setiap kesalahan dia dan dosa-dosa yang dia lakukan, mulutnya akan tetap terkunci. Ia akan tetap sulit, ia akan tetap sukar untuk menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu di ayat 17 tadi kita boleh mendengar, kita boleh membaca, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku dapat menaikkan puji-pujian. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini maukah kita juga mengintrospeksi diri kita, pribadi lepas pribadi? Apakah ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang belum kita akui kepada Tuhan, sehingga itu menghalangi kita, menghalangi hubungan kita kepada Tuhan, sehingga hubungan kita ya kepada Tuhan itu menjadi kering, tidak ada rasanya sama sekali. Kita nggak mengalami apa-apa, kita nggak merasakan apa-apa, karena ada kesalahan, ada dosa yang masih tersembunyi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini maukah kita mengakui, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bahwa kita adalah orang yang terbatas. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Lingkungan kita, kondisi kita, situasi yang ada di depan kita, ataupun yang sedang kita alami sehari-hari ini, dapat saja menghalangi, dapat saja mengacaukan kehidupan kerohanian kita, sehingga kita sulit untuk dapat menaikkan pujian. Mungkin juga ada kekecewaan, ada kepahitan, ada luka di dalam batin kita. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk dapat memulihkan kita terlebih dahulu, sehingga kita mampu untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jangan putus asa, tetap semangat kalau hari-hari ini kita merasa lemah. Tuhan katakan, justru di dalam kelemahanmu kuasaku akan bekerja. Kuasanya bekerja pada saat kita mengakui bahwa diri kita adalah orang yang lemah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, janganlah kita
lebih suka, ya mulut kita, bibir kita lebih suka untuk mengatakan hal-hal yang lain selain kita menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur pada Tuhan. Yang kedua, kembali kita diingatkan untuk kita membuang jauh-jauh hal-hal yang menghalangi, ya pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan, dan kita mau bertobat, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan hubungan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan kembali lagi menjadi hubungan yang manis, sehingga setiap hari kita dimampukan untuk dapat menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur dan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk mulut kami hanya satu fungsi, menaikkan puji-pujian lebih daripada yang lain, menaikkan ucapan syukur kepadamu lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk mengajar kami, untuk kami juga membuang jauh-jauh, melempar jauh-jauh, dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat kembali dipulihkan hubungan kami, hubungan yang manis, yang mesra dengan Engkau. Engkau juga mau memulihkannya pada saat kami mengakui dan kami bertobat dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu meminta Roh Kudus terus bekerja, menasehati, menuntun, dan memimpin setiap jalan-jalan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang tetap berjalan di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga setiap firman-Mu itu yang boleh kami dengar boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat yang manis di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi, kondisi apapun yang terjadi, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang tetap berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kamu berkati setiap pemimpin-pemimpin dari bangsa dan negara kami, bahwa Presiden Jokowi dengan bersama wakilnya, bersama dengan para menteri yang ada, Tuhan juga memberikan hikmat marifat, sehingga apapun yang mereka kerjakan, keputusan-keputusan yang diambil, semuanya Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami beraktivitas di hari yang baru ini, di pagi ini, kami mau bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.